semua, kembali lagi bersama aku Biha di channel YouTube aku Mbak Bi. Oke teman-teman semua, jadi video kali ini aku pengen membahas pengalaman atau cerita gimana caranya mengatasi keputihan pada wanita teman-teman. Nah, ini aku menggunakan produk dari SE12. Nanti aku akan kasih tahu gimana caranya biar keputihannya itu sembuh gitu teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua. Nah teman-teman, sebelum aku cerita gimana cara menyembuhkan keputihan, pasti teman-teman atau para wanita itu pasti mengalami yang namanya keputihan. Mesti ada, nggak mungkin kalau misalkan nggak ada, walaupun itu sedikit loh teman-teman. Tapi kalau misalkan itu udah sedang atau berat itu kayak masalah banget gitu kan. Misalkan sehariannya kita harus pakai panty liner dan lain sebagainya, bahkan ada yang pakai softtek karena kebanyakan keputihan kayak gitu. Nah, semua ini itu ada solusinya teman-teman. Dan aku pernah nyoba dan aku menggunakan manja SE12. Ini bentuknya ya. Nih. Nah, manja SE12 teman-teman. Jadi manja kani ini ternyata manfaatnya bisa menyembuhkan keputihan gitu. Nah teman-teman, aku akan jelaskan gimana cara penggunaan atau cara minum dari manja SE12 untuk menyembuhkan keputihan. Nah, jadi ada di video aku sebelumnya ya, nanti aku cantumkan di sini. Video aku sebelumnya itu menerangkan tentang penggunaan manja kani. Tapi ini aku ulangi sekelas aja. Jadi si manja kani itu ada dua ya. Di SE12 itu ada yang kapsul sama ada yang butir. Kalian bisa pilih yang kapsul apa yang butir gitu ya. Nah, bandingannya itu satu kapsul sama dengan 2 butir teman-teman, kayak gitu ya. Kemudian aku akan jelaskan gimana cara minum manja kani untuk menyembuhkan keputihan. Jadi yang kita ketahui ya teman-teman, untuk keputihan itu pada wanita itu dibagi menjadi 3 jenis. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, sama ada yang berat gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk keputihan yang ringan kalian bisa minum manja kaninya itu 1 hari itu 1 kapsul atau 2 butir teman-teman. Dan itu minumnya tiap malam sebelum tidur. Usahakan kalian udah makan. Nah untuk yang sedang teman-teman, kalian bisa minum 1 hari itu 2 kapsul teman-teman, atau sama dengan 4 butir gitu. Jadi kalian bisa minum itu malam sama pagi kayak gitu teman-teman ya. Usahakan udah makan pokoknya. Dan yang ketiga, untuk yang keputihan yang berat, kalian bisa minum 1 harinya 3 kapsul atau setara sama 6 butir. Jadi 3 kali ya sehari gitu teman-teman. Dan usahakan ini pokoknya kalian udah makan gitu teman-teman. Nah kalau misalkan dirasa kalian udah ada perubahan, misalkan kalian udah keputihannya itu berat banget, kalian udah minum 3 kali 1 hari 3 kali ya, itu kalau misalkan keputihannya udah dirasa itu berkurang, dosisnya kalian turunkan ke yang sedang kayak gitu teman-teman. Seterusnya seperti itu sampai nanti kalian sudah benar-benar merasa keputihannya tuh udah sembuh gitu, udah normal lah, nggak keputihan lagi kayak gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah gimana caranya minum manja kani untuk menyembuhkan keputihan. Jadi manja kani itu sangat bermanfaat sekali, misalkan untuk pengobatan kayak gitu, untuk pengobatan pada wanita. Jadi kalau untuk keputihan sendiri, si manja kani itu berfungsi untuk menghilangkan bakteri di keputihan itu, makanya bisa menyembuhkan gitu teman-teman. Nah itu ya manfaatnya dari manja kani dan penggunaannya teman-teman. Nah untuk selanjutnya aku akan cerita pengalaman aku sendiri dan customer aku ya teman-teman. Setelah minum manja kani itu gimana sih, ada efeknya nggak mbak gitu kan, terus berapa lama gitu.
gimana sih gitu kan ya. Nah, ini aku akan cerita ke kalian. Jadi aku pernah minum ya, manjakaninya itu aku pernah minum ketika aku pernah mengalami keputihan. Siapa sih wanita yang nggak mengalami keputihan, mesti ada gitu kan ya, apalagi yang udah menikah kayak gitu. Nah, gimana ya, kalau misalkan ada keputihan kan basah-basah gimana gitu ya. Jadi aku tahu kalau ternyata si manjakani ini katanya bisa menyembuhkan keputihan. Akhirnya aku mencoba teman-teman, tapi keputihan aku kan nggak berat, nggak sedang gitu. Jadi keputihan aku ringan. Jadi aku tiap malam ya, aku selalu minum manjakani 1 kapsul. Jadi aku minum yang kapsul, tapi ternyata dirasa manjakaniku kan belum habis ya teman-teman ya. Terus tapi udah sembuh aja. Paling dulu aku seminggu gitu udah lumayan gitu, udah nggak keputihan lagi kayak gitu teman-teman. Terus ada juga temen aku, dan itu customer aku juga, dia minum manjakani, dia memang keputihannya berat. Kemudian ternyata selama 1 bulan dia minum ya, itu semakin turun. Maksudnya itu gini, dia minum 1 minggu gitu ya, itu dirasa udah berkurang gitu ke sedang. Kemudian lanjut lagi, berkurang lagi, terus dia dosisnya dikurangi. Terus setelah itu dia sekarang udah minum cuman satu aja, satu kapsul gitu aja teman-teman. Dan alhamdulillah katanya memang apa ya, kayak menyembuhkan gitu, dan dia senang gitu minum manjakani. Oh iya ya teman-teman, itulah apa itu namanya, review dari aku dan customerku gitu ya, apa testimoni lah intinya. Nah, untuk minum manjakani jangan lupa ya, kalian kalau haid stop minum manjakani, jangan diminum teman-teman pas waktunya haid. Kalau setelah haid boleh diminum lagi gitu teman-teman. Jadi kalau haid jangan diminum ya, stop dulu. Oke ya teman-teman, itu aja review aku tentang menyembuhkan keputihan pada wanita menggunakan manja dari SR12. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua. Dadah!